Halo guys, kembali lagi bersama gua Fadil Hazmu Syafa. Dan kali ini gua mau terbang dari Melbourne ke Denpasar. Ini gua naik tram dulu pagi-pagi jam setengah 4 pagi, karena gua harus naik tram menuju stasiun, dan dari stasiun gua harus naik Skybus ini bis tingkat menuju airport. Ini di bisnya aja udah rame banget ya, terbang pagi-pagi jam 4 pagi. Dan sampai di Bandara Tullamarine, gua langsung check in. Kali ini ternyata kodenya sharing sama KLM. Dan ini pas gua mau cek security, gila rame banget. Ikutin terus guys. Oke, ada di airport Melbourne Tullamarine. Pagi ini gua akan terbang ke Denpasar. Pesawatnya jam 7 pagi waktu sini. Sekarang jam berapa ini ya? Setengah 6 kalau nggak salah. Ya, sekitar setengah 6 pagi. Terus naik Garuda Indonesia GA 719. Untuk pesawatnya sendiri, aircraftnya Airbus A330 300, ya, salah satu yang dipakai untuk long flightnya Garuda ya. Flightnya sendiri dari Melbourne ke Denpasar, kalau menurut tiket gue belinya di booking.com. Kalau menurut booking.com akan memakan waktu 5 jam 55 menit ya, atau 6 jam lah dibuletin ya. Dan nyampe di Denpasar kurang lebih jam 10 waktu setempat, jam 10 pagi waktu setempat. Ini akan jadi long flight Garuda ke-7 gua di tahun ini ya. Biasanya langsung direct Jakarta, tapi kali ini ke Denpasar dulu karena dapetnya ke Denpasar. Cuman tadi tuh pas check-in agak beda gitu loh. Biasanya gua bawa koper cabin yang agak penuh. Gue sih nggak pernah ngelewatin limit juga ya, nggak pernah ngelebihin 7 kilo. Plus gue bawa ransel, biasanya dua-duanya boleh, tapi entah kenapa tadi tuh gue nggak boleh bawa koper kabin gue, jadi harus masuk bagasi deh. Jadi gue cuma bawa ransel doang nih sekarang. Sarapan dulu guys. Ini kacang almond beli di supermarket semalam ya, karena gue nggak mau jajan di airport mahal-mahal. Bintang 5, health star rating bintang 5. Kacang almond yang menyehatkan. Duduk nunggu boarding, bosen juga, jadi gue iseng jalan-jalan, lihat-lihat ada apa aja di sini. Jadi dari ruang tunggu itu ada eskalator naik. Nah, dari bawah naik ke atas ini, dan ini ada lounge-nya Qantas ya untuk yang first lounge. Terus sebelah sana nih ada Marhaba. Ini kayaknya lounge juga sih ya. Tuh. Ada walk-in guest. Tapi gua nggak akan masuk sih. Nah, ini ada Emirates Airbus A380 nih, gede banget dari deket gini ya, gila. Di sebelahnya ini ada Philippine Airlines. Ini tujuannya pasti ke Manila sih, Philippine Airlines nih. Ternyata di sini ada showernya ya. Nah, gue jarang-jarang ke bagian sini nih. Tuh. Tapi lagi dipakai orang showernya, jadi gue nggak bisa lihat dalamnya. Cuman ini bermanfaat banget sih buat kalau mau mandi atau apa. Itu dia, pesawat kita udah ada. Kayak baru sampai deh. Kalau udah tadi belum ada. Garuda Indonesia. Thank you. Waktunya boarding guys.
Masuk ke pesawat. Masuk ke pesawat. Masuk. 54A. Ini dia kursi saya. Oke, ini kursi 54A paling belakang ya. Ini udah nggak ada kursi lagi. Ini headrest. Headrestnya oke lah, nyaman ya. Terus kita lihat tampilan IFE-nya ya, karena ini ternyata bukan yang jadul banget gitu, yang tengah-tengah lah. Gue kasih lihat ya. Nah, ini IFE-nya seperti ini. Ini lumayan responsif tuh, nggak sejadul itu, cuman memang mungkin OS-nya masih sama ya, tapi device-nya aja yang berbeda. Di sini ada remote. Gimana cara nyopotnya? Nggak bisa. Ini lubang headset. Ini USB. Terus ininya lumayan bisa di adjust juga screen-nya nih. Tuh. Di sebelah kanannya ini ada coat hook. Gue taruh headset gue di situ. Dan ini ruang kakinya ya, legroomnya pasnya lega banget sih tuh. Dan ada footrestnya juga bisa gue pakai nanti. Terus ini kompartemennya sih cuma satu ini ya, jadi semua barang taruh di sini. Lalu ada meja. Ini mejanya yang dilipatnya 2 kali ya. Ada kotorannya nih. Ya nanti dilap deh. Nanti kita lihat apa aja yang ada di dalam sini. Pertama ada ini ya, headset buat dipakai di IFE. Gue taruh sebelah dulu deh, mumpung belum ada orangnya. Kartu keselamatan. Ini ada in-flight magazine terbaru ya, Desember ya. Bagus lah, update terus. Dan ini yang penting nih, 5-star airline Skytrax. Sama ada ini Garuda Shop ya. Nanti kita lihat deh isinya ada apa aja. Oh, satu lagi kelupaan, ini ada kantong muntahnya, air sickness bag. Rangkaian kursinya 242, tapi bagian belakang sini 232 ya. Tuh yang di tengahnya cuma 3, yang di sisinya ada 2 doang. Dan paling belakang ada 3 kursi tengah. Ini isi Garuda Shop. Ini menarik juga ya, mereka ternyata collab sama Calibre ini. Lumayan kece sih, meskipun ya ini warnanya dark semua ya, hitam semua. Dan harga juga masih reasonable sih. Tuh ada topi, ada multipurpose wallet, kaos, windbreaking jacket. Kece juga. Ini nggak ada blower sendiri ya, tapi untungnya sih dingin, jadi nggak ada masalah sih. Dan sebelah gua kosong, jadi bisa lebih relax, lebih nyantai, nggak harus nunggu orang kalau mau ke toilet. Ya untungnya kosong sih. Nah, ini koleksi film di IFE-nya ya. Sebenarnya sih nggak banyak film-film Hollywood yang baru ya, atau emang gua nggak ngikutin aja, makanya gua kurang familiar. Tapi ada beberapa film Indo yang baru sih. Kayak Pulang nih kan baru tahun lalu sih ya, cuman tetap aja banyak film Indonya nih yang bisa jadi pilihan untuk ditonton. Dan IFE ini nih responsif sih tuh, cepet ya, enak ya.
Ya terlepas OS-nya masih OS yang jadul, tapi ini tuh cepet. Oke lah ini. Kita lihat musik. Musik ya campur-campur sih ya. Ada Rescue Tayo. Rescue Tayo. Ada klasik, ada pop. Lagu Indonya. Oh, lagunya banyak banget ini ya. Oh, lagu Indo ada tuh tadi. Nih, Audi, Gali dan Ratna, Rio Febrian. Ya, lagu-lagunya kurang terupdate sih menurut gua. Kita lihat TV shows. Oh, TV shows ada banyak juga nih. Indonesia bagus. Oke lah. Nah, ini untuk tampilan mapnya. Mapnya sih nggak yang kita bisa pilih angle-nya ya. Jadi ini random angle. Tapi menurut gue udah cukup sih. Oke lah. Oh, ini ada nih Islamic World. Ada audio bacaan Quran, video, oh nggak ada ya. Sholat dan prayer. Oh, ini ada tata cara sholat di pesawat. Oh, ini menarik juga nih, gue baru lihat ini. Tuh, ada doa-doa perjalanan. Satu lagi ini Al-Quran. Oh sama, tapi ini satu Quran durasinya 21 jam. Lama juga ya. Oh, di bawah sana juga ada colokan universal. Dan karena gue duduk sendirian, jadi gue bisa kuasain colokan itu sih. Stow your cabin luggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. Only elastic strap from both sides to tighten, then breathe normally. Secure your own mask first before assisting others.
Ini karena pagi-pagi udah hujan dan ini berawan banget kalau kalian bisa lihat di layar ini nih yang kalian tonton nih. Makanya gara-gara itu pesawat gue terbangnya tuh rendah banget loh. Lumayan lama tuh terbang yang nggak tinggi-tinggi banget, jadi daratannya tuh masih kelihatan banget. Ya tapi wajar sih karena memang awannya kelihatan tebel banget. Jadi lumayan lama, mungkin ada kali 15 menitan lah kayak gini. Tapi ya demi keselamatan kan. Lama-lama juga akhirnya gue naik kok, makin tinggi untuk nembus awannya ini. Nggak lama udah tinggi di udara, gue dikasih makan nih. Gue dikasih makan duluan again karena gue request MOML. Kali ini dapetnya mie goreng ayam. Kelihatannya dari luar sih yummy banget ya. Dan ini yang gue seneng dari Garuda nih, khas banget. Mereka cutlerinya masih pakai metal ya. Jadi berasa makannya tuh proper gitu, nggak pakai sendok plastik. Dan ini kita coba mie-nya. Menurut gue oke sih, decent, not the best. Mie-nya oke. Cuman yang pengen gue kasih lihat ini ayamnya. Ini gue yakin banget di bagian paha ya, enak banget, ayamnya juicy banget. Oke lah. Ini juga yang gue seneng banget nih. Beberapa flight gue terakhir naik Garuda tuh mereka ngasihnya croissant, dan itu tuh berantakan banget. Nah ini mungkin karena gue request MOML ya, dikasihnya roti. Gue perhatiin yang normalnya, yang biasanya tuh mereka masih ngasih croissant, padahal tuh berantakan banget serpihannya. Untuk minuman hangat gue ditawarin hot chocolate nih. Awalnya gue request susu ya karena gue berasa sarapan pagi, tapi mereka nawarin ada hot chocolate juga, mau nggak dibikinin. Ya udah gue terima aja karena gue kayaknya belum pernah diambil hot chocolate di pesawat. Dan ini oke lah, pagi-pagi minum hot chocolate, apalagi di Melbourne tadi hujan gitu, terus minum yang hangat-hangat dan manis, cocok banget lah. By the way, ini yang mengagetkan guys. Ternyata di pesawat ada kecoa kecil berjalan di footrest kursi sebelah gua. Gua lapor sih ke pramugarinya di feedback form gitu, tapi ya karena nggak ketemu lagi jadi belum diproses lagi. Karena perjalanan masih panjang banget, masih sekitar 4,5 jaman lagi, ya akhirnya gue memutuskan untuk nonton. Gue sebenarnya jarang-jarang banget sih pakai EFA, tapi biar ngabisin waktu juga ini gue nonton film Indonesia, judulnya Pulang. Dan ini menurut gue filmnya bagus banget sih. Simple, nggak bertele-tele, tapi pas di akhir tuh berat gitu loh. Dan actingnya pada bagus-bagus ini menurut gue. Pas nonton film karena gua mau ke toilet sebentar nih. Ini ya kayak biasa sih lavatorinya ya, ada air panas, ada air dingin, dipencet keluar airnya. Tapi yang gua perhatiin tuh airnya agak-agak mampet ya di pembuangannya tuh, jadi airnya agak menggenang gitu. Nah, sabunnya juga tinggal dipencet aja. Terus ini ada semacam cologne ya, dan ada hand lotion atau body lotion, ya krim gitu ya biar nggak kering. Ada WC, ada hanger, terus ya ada kunci. Ini agak kecil sih. Nah ini yang gue salut banget guys. Tadi kalau kalian nonton di awal, si remote-nya ini stuck, tapi akhirnya kabin krunya nyamperin gue untuk memperbaiki si remote ini. Mereka congkel pakai besi gitu dan akhirnya bisa. Dan ini untuk pertama kalinya gue dapet isi logbook dari Garuda ya, karena sebelum-sebelumnya gue naik Garuda tapi gue belum punya logbook ini. Jadi ya lumayan menyenangkan akhirnya buku gue diisi sama Garuda.
kurang lebih 1 jam sebelum landing ini mereka Garuda ngasih makanan lagi ya, tapi makanannya bukan makanan berat, cuman snack aja. Dan gua sebenarnya awalnya dikasihnya cuman apel nih karena gua request MOML. Tapi si cabin crew-nya nawarin mau roti juga nggak. Nah roti itu makanan untuk yang biasa. Dan gua dengan senang hati menerima ya. Ya apelnya karena ini apel buah beneran ya, jadi pastinya bergizi. Jadi tetap gue makan, dan ya namanya juga apel ya, kalian tahu sendiri rasanya. Dan ini rotinya kayak pakai panini bread gitu. Terus isinya ada keju, ada ayam, dan sepertinya ada timun juga ya, atau nggak tahu ada picklesnya apa. Rasanya oke lah, kayak makan cheeseburgernya McDonald's isinya, karena ada picklesnya, jadi agak-agak nuansa burger Amerika gitu. Tapi ya ini roti isi ya, kayak sandwich gitu. Untuk minumannya gue pilih fresh milk kali ini, nggak hot chocolate lagi, biar berasa kenyang aja. Jadi gue pas juga ini jam-jam sarapan kan ya, jadi gue minum susu biar makin kenyang. Ini gue baca-baca di in-flight magazine Garuda, dan gue nemu ini nih, ada namanya economy class syndrome. Ini penyakit gue banget ya, penyakit ya orang kere naiknya selalu economy class.
finally touchdown Denpasar. Ini mengantri keluar dari pesawat. Gue sendiri nggak yang nyantai-nyantai banget, agak sedikit buru-buru juga karena gue biar aman ngejar next flightnya di terminal domestik ya. Jadi gue langsung jalan tanpa babi bu keluar dan ngurusin semuanya, imigrasi, ngambil barang dan lain-lain sampai ya gue bisa tenang jalan ke domestik. Ini imigrasinya rame banget dan ini bule semua ya. Jadi ini jalur foreigner semua. Gue jujur salah ngambil jalur sih karena harusnya ada jalur khusus orang Indo. Tapi ya akhirnya tetap cepet juga kok, nggak terlalu lama. Oke, udah nyampe di Bali. Tadi di terminal internasional ya, dan ini gue lagi menunggu naik bugikar. Ini gue udah duduk di bugikarnya, jalan ke terminal domestik. Nah, nanti sampai terminal domestik gue akan record lebih banyak lagi dan sharing pengalaman gue naik Garuda tadi, karena banyak yang bisa gue ceritain. Ya, ikutin terus. Dan hanya beberapa menit gue udah di terminal domestik. Jujur gue baru tahu sih ada layanan bugikar itu, karena terakhir gue transit di sini tuh gue harus jalan kaki dan itu lumayan jauh. Dan ada bugikar itu ngebantu banget sih, jadi nggak pegel juga, apalagi bawaan lumayan juga, ada satu koper gede. Ini gue mau cerita soal tadi gue naik Garuda dari Melbourne ke Denpasar. Itu menurut gue pelayanannya tuh superb sih, luar biasa sih. Setelah ya gue belum lama-lama banget sih terakhir naik Garuda, tapi setelah terakhir naik Garuda tuh gue naik beberapa maskapai lain, dan pas tadi tuh ngerasain pelayanan dari cabin crew-nya itu luar biasa banget. Jadi ada dua hal sih tadi yang menurut gue jadi isu selama flight ya. Pertama itu remote in-flight entertainment gue tuh nggak bisa keluar. Nah itu gue sampaikan di feedback formnya itu, karena sebenarnya gue nggak butuh-butuh amat, tapi gue cuman tulis aja. Terus yang kedua tuh, gue nggak tahu sih, ini mungkin buat beberapa kayaknya major ya, ada kecoa kecil gitu ya. Nah pas gue kasihin feedback formnya itu, mereka nyamperin gue habis itu kayak ada follow up-nya gitu, kayak ini mana yang stuck ininya, remote-nya nih, coba kita congkel, coba dibenerin, dan itu langsung bener gitu, karena gue coba pakai tangan sendiri nggak bisa. Terus akhirnya kayak ada alat nyongkel lagi gitu biar dia kabelnya nggak nyangkut, karena si remote itu di dalam ada kabel-kabelnya, dan akhirnya bisa. Itu gue ini banget sih, respect banget, salut banget mereka di tengah flight effort untuk bener itu, padahal menurut gue udah mention di feedback formnya itu minor gitu. Terus yang urusan kecoa, karena pas mereka nyamperin gue udah nggak lihat lagi, jadi gue nggak bisa ngasih lihat. Gue cuman ada videonya doang. Tadi gue nggak nunjukin ke mereka juga sih, tapi gue akan tunjukin di vlog. Tapi ya at least mereka follow up, itu bagus banget sih. Oh, satu lagi yang mau gue highlight juga, jadi gue inget banget tadi tuh pas baru mau berangkat, itu ada bule orang Australia yang ngasih coklat ke cabin crew-nya, kayak satu bungkus gede gitu buat bagi-bagi kayaknya ya. Dan yang gue salut, para cabin crew-nya tuh satu-satu datengin si passenger ini yang ngasih, bilang makasih banyak untuk coklatnya gitu. Jadi mereka tahu bagaimana nunjukin gratitude mereka gitu, padahal itu hal kecil ya, tapi mereka nunjukin, mereka bilang makasih banyak untuk coklatnya gitu. Dan itu benar-benar satu persatu datang gitu loh ya, nggak yang sampai dia ngantri gitu, cuman kayak satu-satu ada lewat tuh bilang makasih gitu. Wah, hebat sih ini cabin crew-nya Garuda Indonesia. Terlepas dari isu-isu minor tadi, tapi mereka ngehandle-nya bener-bener baik menurut gua. Oke, itu aja pengalaman gua
naik Garuda Indonesia dari Melbourne ke Denpasar. Sekarang gue akan lanjut dari Denpasar ke Jakarta. Gue naik, bukan naik Garuda tapi gue naik Transnusa, dan gue akan bikin video terpisahnya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Pastinya di part 2 ini, Denpasar Jakarta. Ditonton juga jangan lupa, oke? Bye-bye.